Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tuan Immanuel Rumasondi dengan NPM 21540710112. Pada kali hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem penyaluran bahan bakar bensin. Untuk yang pertama, kita masuk kepada definisi daripada sistem penyaluran bahan bakar bensin, yang merupakan sistem penyimpanan dan penyuplaian bahan bakar ke silinder mesin dalam bentuk campuran yang mudah terbakar. Pada saat pengoperasian, campuran antara bahan bakar dengan udara harus pada perbandingan dan jumlah yang tepat. Kemudian untuk definisi lainnya yaitu sistem bahan bakar pada mesin bensin itu berfungsi untuk menyediakan dan mengatur banyak sedikitnya campuran bahan bakar secara tepat yang dibutuhkan mesin atau kita sebut juga engine, sesuai dengan kondisi dan beban mesin itu sendiri. Kemudian dalam sistem bahan bakar pada mesin bensin itu terdapat sistem bahan bakar atau disebut fuel system, terdiri dari beberapa komponen utama. Untuk komponennya sendiri saya akan jelaskan dalam slide-slide selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Umumnya komponen utama sistem bahan bakar motor bensin itu terdiri dari tangki bahan bakar, fuel filter atau saringan bensin, kemudian pompa dan karburator, serta selang dan pipa-pipa penghubung atau bisa kita sebut fuel line. Lanjut ke slide selanjutnya. Pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yaitu poin yang pertama, proses pembakaran bahan bakar motor bensin. Untuk poin yang kedua, aliran bahan bakar pada sistem bahan bakar motor bensin. Dan poin yang terakhir yaitu komponen-komponen sistem bahan bakar bensin. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan materi mengenai proses pembakaran bahan bakar motor bensin, di mana prosesnya sendiri yaitu bahan bakar yang disimpan di dalam tangki melalui saringan, selang dan pipa hisap. Kemudian bensin yang sebelumnya sudah disaring kemudian dikirim oleh pompa bahan bakar ke karburator melalui pipa-pipa dan selang. Di karburatornya itu bensin dicampur dengan udara dengan suatu perbandingan tertentu gitu, yang menjadi campuran udara dan bahan bakar yang dibutuhkan mesin ini. Di karburator juga itu terjadi atau diatomisasikan atau bisa kita sebut juga dipecah-pecah, sehingga itu menjadi lebih mudah untuk dibakar pada proses pembakarannya. Kemudian itulah poin pertama yang saya jelaskan mengenai proses pembakaran bahan bakar motor bensin. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran bahan bakar pada sistem bahan bakar motor bensin. Untuk penjelasan pada PPT kali ini saya akan menjelaskannya dengan singkat, yaitu di mana umumnya aliran bahan bakar pada sistem bahan bakar motor bensin ini adalah sebagai berikut. Jadi terdapat tangki bahan bakar, kemudian menuju fuel filter, kemudian menuju pompa bahan bakar, kemudian dari pompa bahan bakar menuju karburator, kemudian dari karburator menuju ke intake manifold, dan selanjutnya yaitu ke ruang bakar. Mungkin begitu saja penjelasan dari poin yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang terakhir yaitu komponen-komponen sistem bahan bakar bensin. Untuk komponen sistem bahan bakar bensin ini bisa kita lihat atau saya sudah mencantumkan gambar-gambar daripada komponen masing-masing sistem bahan bakar bensin.
Pada gambar yang pertama itu terdapat gambar dari pada tangki bahan bakar bensin. Nah, bisa kita sebut juga fuel tank. Untuk fungsi fuel tank itu menampung bahan bakar, seperti namanya juga kan tangki. Jadi untuk menampung bahan bakar yang akan diperlukan mesin gitu untuk proses pembakaran. Dari tangki bahan bakar atau fuel tank ini pada motor bensin dan motor diesel itu umumnya itu sama. Kemudian tangki bahan bakar ini terbuat atau bahannya itu terbuat dari baja tipis yang dalamnya itu dilapisi anti karat sehingga tidak mudah terjadinya pengkaratan dalam tangki ini. Kemudian dalam fuel tank terdapat beberapa fuel centrifuge. Fuel centrifuge ini juga ada fungsinya gitu, yang menunjukkan jumlah bensin yang ada di dalam tangkinya, dan juga separator yang memiliki fungsinya juga seperti damper bila kendaraan berjalan atau berhenti secara tiba-tiba, atau bila berjalan di jalan yang tidak rata gitu. Kemudian ada fuel inlet, itu ditempatkan 2 sampai 3 mm dari bagian dasar tangki. Fuel inlet ini ditempatkan itu dimaksudkan untuk mencegah ikut terisapnya kotoran dan air. Kemudian bisa kita lihat gambar yang kedua, yaitu saluran bahan bakar. Untuk gambar yang kedua ini yaitu saringan bahan bakar atau fuel filter. Jadi air dan pasir itu atau kotoran dan benda-benda lainnya itu disaring dalam saringan bahan bakar atau fuel filter ini agar bahan bakar itu bersih, jadi tidak menyumbat saluran-saluran bahan bakar. Jadi terdapat beberapa saluran-saluran kecil di dalam motor bakar bensin ini. Jadi contohnya itu kayak pada jet-jet karburator gitu. Jadi agar tidak terjadi penyumbatan, maka fungsi dari saringan bahan bakar ini sangat berfungsi untuk membersihkan bahan bakar bensin gitu agar tidak terjadi penyumbatan. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu saluran bahan bakar bensin. Ini bisa kita sebut juga dari pipa dan selang. Bensin dialirkan dari tangki ke karburator melalui saluran bahan bakar. Kemudian pipa bahan bakar itu dibuat dari plat seng dan tembaga. Untuk bagian tertentu ada juga pipa bahan bakar yang terbuatnya itu dari selang karet. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian dari pompa bahan bakar. Biasanya tangki ini terletak tidak sejajar dengan karburator, yang mana untuk mengalirkan bahan bakar tersebut diperlukan pompa bahan bakar gitu. Ada 2 tipe dari pompa bahan bakar ini. Tipenya itu ada tipe mekanik, kemudian tipe yang terakhir itu tipe elektronik. Baik, selanjutnya untuk gambar yang kelima ini yaitu gambar karburator. Karburator ini sangat umum kita dengar, yang mana fungsinya itu menyediakan campuran gitu untuk bahan bakar dan udara dengan perbandingan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan mesin gitu. Dari karburator ini juga berfungsi untuk mengatomisasikan bahan bakar yang menjadi butir-butiran kecil atau terbentuk kabut. Baik, bisa kita ingat mengatomisasikan itu atau bisa kita sebut juga memecah-mecah. Jadi menjadi butiran-butiran kecil terbentuk kabut dan mudah menguap menjadi gas sehingga mudah terbakar untuk proses pembakarannya gitu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke gambar yang 6. Bisa kita lihat pada gambar ini yaitu gambar daripada silinder. Untuk penjelasan daripada gambar silinder ini bisa kita lihat di atas katup intake dan
katup exhaust itu terpasang di bagian kepala silinder, sehingga otomatis kepala silinder berfungsi menjadi saluran masuk udara dan bahan bakar ke mesin intake, dan juga sebagai saluran keluarnya asap sisa pembakaran exhaust. Begitulah beberapa komponen dari sistem pembakaran bensin ini. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Tuhan Iwan Larumasondi mengucapkan terima kasih.